Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Meiti di sini dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Pada video kali ini, kamu akan memahami ekosistem, contoh ekosistem alami dan buatan, komponen ekosistem, dan interaksi antar individu dalam sebuah ekosistem. Baik, kita akan bahas satu-satu. Ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, kalau ingat kata-kata ekosistem, ingat tempat. Tempat berlangsungnya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem tersusun dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik artinya benda tidak hidup yang mempengaruhi makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Ingat abiotik, ingat kata-kata benda tidak hidup. Contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, itu tidak hidup. Nah, komponen ini disebut dengan komponen abiotik. Sedangkan semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu lingkungan disebut dengan komponen biotik. Ingat kata-kata biotik, ingat makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup disebut dengan komponen biotik. Seperti manusia, hewan, tumbuhan, ini merupakan komponen biotik. Nah, kita bisa lihat di sini ada ekosistem hutan, ekosistem danau, dan ekosistem sungai. Nah, di sini kita bisa lihat ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya banyak ya, ada hewan di sini, ada monyet, kerbau, gajah, dan lain-lain. Tumbuhan itu juga merupakan komponen biotik. Sedangkan tanah, air, udara ini termasuk dalam komponen abiotik. Nah, dalam komponen biotik itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. So, apa bedanya dari ketiga ini, Miss? Nah, kita lihat di sini individu merupakan satu makhluk hidup. Satu makhluk hidup disebut dengan individu. Kita bisa lihat di sini ada satu gajah. Nah, ini disebut dengan individu. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari individu sejenis. Kita bisa lihat di sini ada 3 gajah, maka ini disebut dengan populasi gajah. Lalu kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup dalam satu ekosistem. Nah, kita lihat di sini ada gajah, ada populasi gajah, populasi rusa, populasi burung. Nah, mereka hidup dalam satu kawasan atau wilayah. Mereka disebut dengan komunitas. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terbentuk tanpa campur tangan manusia. Jadi memang sudah Allah ciptakan seperti itu. Contohnya adalah ekosistem laut, sungai, itu merupakan ekosistem alami. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia, seperti sawah, waduk. Nah, sawah itu tidak bisa terbentuk sendiri, tapi harus ada manusia yang membuat bedengannya, yang memasukkan padinya. Nah, itu disebut dengan ekosistem buatan karena adanya campur tangan manusia di situ. Nah, lalu kemudian kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi ini ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan ada interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi disebut dengan interaksi makhluk hidup antar individu. Nah, interaksi makhluk hidup antar individu ini terbagi menjadi simbiosis, predasi, dan kompetisi. Baik, kita lihat satu persatu. Simbiosis.
Simbiosis adalah suatu interaksi antar makhluk hidup yang berdampingan dan terjadi secara tapi berlainan jenis. Jadi kata kuncinya adalah berlainan jenis. Interaksi yang terjadi dengan individu yang berlainan jenis. Misalnya seperti bunga dan kupu-kupu. Satu jenisnya bunga, satu kupu-kupu. Beda ya jenisnya, sehingga ini disebut dengan simbiosis. Lalu kemudian ada predasi. Nah, predasi ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup juga, tapi fokusnya pada satu memangsa yang lain. Lalu ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kalau di sini fokusnya adalah kebutuhan yang sama, disebut dengan kompetisi. Kita lihat satu-satu ya. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Satu untung, yang lain juga untung. Nah, contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Nah, apa keuntungan untuk kupu-kupu? Kupu-kupu mendapatkan nektar, makanan dari si bunga. Lalu kemudian bunga untungnya apa? Nah, bunga ini ketika serbuk sari menempel pada kaki kupu-kupu, dan kupu-kupu akan terbang lagi ke bunga yang lain dan terjadi penyerbukan. Ini disebut simbiosis mutualisme. Atau contoh yang lain seperti bakteri Escherichia coli pada usus manusia. Kalau kamu ingat, pada usus besar manusia ada bakteri yang membantu pembusukan makanan. Nah, bakterinya untung, dia bisa hidup pada usus manusia, dan manusia juga untung karena bakteri ini membantu terjadinya pembusukan, sama-sama untung. Lebah dan bunga, ini juga contoh lain. Lebah dan bunga sama, contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Lebahnya mendapatkan nektar, madu, dan bunganya juga serbuk sarinya akan menempel di kaki lebah. Lalu kemudian ada burung jala dan kerbau. Burung jala akan memakan kutu-kutu yang ada di badan kerbau, sehingga kerbaunya menjadi bersih, dan burung jalanya juga mendapatkan keuntungan, dia bisa makan. Nah, kemudian ada anemon laut dan ikan badut. Kalau kamu sering lihat di film Finding Nemo, ikan badut atau si Nemo itu selalu hidup di anemon laut. Nah, mereka memiliki interaksi yang disebut simbiosis mutualisme, karena ikan badut itu mendapatkan rumah, sedangkan anemon laut juga terhindar dari beberapa pemangsa yang mau memangsa dia. Nah, kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini interaksi yang terjadi antar makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satunya rugi. Contohnya seperti kutu rambut dan manusia. Kutu rambut mendapatkan rumah dan makanan, sedangkan manusia akan gatal rambutnya. Kepalanya akan gatal. Nah, ini disebut dengan simbiosis parasitisme karena salah satunya dirugikan. Contohnya juga seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan, darah manusia saat menghisap darahnya. Lalu kemudian manusia bisa sakit ketika dia membawa virus malaria atau DBD. Nah, ada juga di sini cacing hati dan sapi. Nah, cacing hati bisa hidup di hatinya sapi, tapi akhirnya sapi akan sakit karena dia menyerap nutrisi untuk sapi. Lalu kemudian ada benalu dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya itu artinya tumbuhan tempat dia menempel.
Nah, benalu ini itu akan mengambil nutrisi dari inang, mengambil makanan dari inangnya, sehingga inangnya rugi, tumbuhan inangnya rugi. Nah, kemudian ada simbiosis komensalisme. Nah, di sini interaksi yang terjadi, satu untung dan yang satu lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan dia. Nah, contohnya seperti anggrek dan mangga ya. Anggrek. Nah, anggrek ini berbeda dengan benalu. Anggrek dia bisa membuat makanannya sendiri sehingga dia tidak menyerap nutrisi dari tumbuhan di mana dia menempel. Jadi anggreknya untung, tumbuhan yang ditempel ini juga tidak rugi. Nah, kemudian ada sirih, sama ya, sirih juga dia hanya membutuhkan tempat menjalar tapi tidak mengambil nutrisi dari tumbuhan di mana dia menempel, sehingga si sirihnya untung dan tumbuhannya juga tidak rugi. Contoh yang lain seperti ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora itu akan mendapatkan perlindungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu itu tidak merasa dirugikan. Sama juga seperti ikan-ikan yang mengikuti kura-kura, juga seperti itu. Dan kita masuk pada hubungan predasi atau pemangsaan. Nah, dalam hubungan predasi ini ada pemangsa dan mangsa. Pemangsa itu disebut dengan predator. Jadi yang memakan itu disebut dengan predator. Yang dimakan itu disebut dengan mangsa. Kalau kamu lihat contohnya di sini singa dan zebra, maka singa predator dan zebranya disebut dengan mangsa. Nah, kalau kamu lihat di sini ada singa dan zebra, maka singa disebut dengan predator dan zebra disebut dengan mangsa. Lalu kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini adalah interaksi yang terjadi antar dua atau lebih makhluk hidup yang dia memiliki kebutuhan yang sama. Jadi fokusnya adalah kebutuhan yang sama. Seperti harimau dan singa itu memiliki kebutuhan yang sama-sama makan daging. Maka interaksi antara mereka berdua disebut dengan kompetisi. Sedangkan contoh lain adalah ikan dalam sebuah kolam. Nah, ikan-ikan ini memiliki makanan yang sama sehingga hubungan antar ikan-ikan ini disebut dengan kompetisi.